Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 14 Oktober 2025. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Ingat. Bacalah Yosua 4. Mengapa Allah meminta bangsa Israel untuk membangun sebuah tugu peringatan? Saya baca dalam Yosua 4. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya, dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu.
Tujuan dari batu-batu ini adalah untuk menjadi sebuah tanda. Istilah Ibrani od sering dikaitkan dengan kata keajaiban dan dapat merujuk pada tindakan ajaib yang dilakukan oleh Allah. Lihat pelajaran kemarin. Seperti setiap tulah yang menimpa Mesir. Kata ini juga bisa berarti simbol atau tanda, sebagai tanda lahiriah dan realitas yang lebih dalam atau transenden. Sebagai contoh, pelangi adalah tanda dari perjanjian. Darah pada tiang pintu dan ambang pintu rumah Bani Israel juga disebut sebagai tanda. Dan yang paling penting, hari Sabat adalah tanda dari penciptaan dan hadirat Allah yang menguduskan. Di sini, tanda tersebut berfungsi sebagai peringatan, mengingatkan setiap generasi berikutnya akan keajaiban penyeberangan tersebut. Istilah peringatan atau zikaron berasal dari kata zakar, mengingat, yang menunjukkan lebih dari sekadar tindakan pasif untuk mengingat sesuatu. Kata ini menyiratkan sebuah ingatan yang diikuti dengan tindakan yang tepat. Pendirian tugu batu peringatan dan upacara yang memicu pertanyaan merupakan hal yang umum dalam kitab Perjanjian Lama. Ketimbang melakukan mujizat berulang-ulang, Allah menetapkan monumen yang membangkitkan ingatan akan tindakan-tindakannya yang agung dan mendorong jawaban-jawaban yang bermakna. Oleh karena itu, tanda itu harus ada selamanya, menyiratkan perlunya umat Tuhan secara kolektif mengingat mujizat Tuhan ini secara terus-menerus. Pertanyaan yang dapat timbul dari generasi mendatang sangat penting karena akan dirumuskan secara pribadi. Apa arti batu-batu ini bagimu? Setiap generasi baru harus dan memahami dan menghayati makna batu-batu ini bagi diri mereka sendiri secara pribadi. Iman kepada Tuhan yang membuat mujizat dapat dipertahankan hanya jika setiap generasi menemukan kembali arti penting dari tindakan-tindakan dahsyat Yahweh bagi diri mereka sendiri. Iman yang demikian akan membuat perbedaan besar antara dengan setia menghidupkan tradisi-tradisi Alkitabiah dan sekadar melakukan tradisi agama yang mati dari orang-orang yang masih hidup tetapi telah kehilangan nilai dan semangat aslinya. Pada akhirnya kita perlu menjadikan iman yang berdasarkan Alkitab sebagai iman kita sendiri. Tak seorang pun, khususnya leluhur kita, yang dapat beriman untuk kita. Apa sajakah kenangan pribadi dari perjalanan hidup Anda dengan Tuhan yang membantu Anda mengingat apa yang telah Dia lakukan untuk Anda? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 14 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.